Sahabat Madrim yang tercinta di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngaprak-kaprak atau kita mengabarkan ya, mengaburkan dari lahan petani kita, petani yang sudah tidak asing lagi di dunia pertanian dan di dunia apa namanya ya, per-YouTubean kawan-kawan. Ini saya tadi jalan dari sana. Ini panasnya sedang menyengat-nyengatnya kawan-kawan. Karena ini mungkin sekitar jam 14 ya, atau jam 40 lah pokoknya kayak gitu. Sekarang jam 12 teman-teman. Dan saya berada di berada di kebun jeruk. Tapi bukan kebun jeruk Jakarta Timur, bukan ya. Ini kebun jeruk yang ada di Kalimantan Utara. Ini saya mau menyolong sebetulnya ya. Adakah yang manis kah? Ini kah? Nah, pokoknya saya nggak tahu ini kebun jeruknya siapa. Pokoknya saya ambil saja. Dan di sini saya perhatikan ada lahan-lahan yang berkobar-kobaran ini kawan-kawan. Ini kira-kiranya lahan kena masalah apa ini kok dibakar ya? Dan tanah di sini ini tanahnya gambut, sehingga petani pun yang belum bisa menguasai pergambutan, kawan-kawan akan kewalahan untuk menghadapi lahan gambut yang seperti ini nih. Tapi sepertinya ada metode-metode baru dan ada rencana-rencana baru di lahan ini. Karena ini saya perhatikan dibakar-bakar di situ teman-teman, sana. Nah. Dan ternyata ini yang tidak asing lagi adalah Mas Pantelo ini. Halo Mas Pandinata. Ora suwe atau monyong salaman dengan. Prige si tampani dingin. Duitnya tampani dingin 400. Salaman. Sehat Pak Dike. Alhamdulillah lagi. Pirang-pirang dina ora metu-metu ada kendala juga, terus saya fokus di lahan dulu lah. Prige ceritanya Mas. Oh, kemarin kan habis jalan ceritanya kan. Jadi ada kendala di bagian motor, jadi motornya saya geledakan, jadi hari ini tidak bisa kemana-mana. Menyempatkan lah waktunya untuk ke lahan dulu sambil bakar-bakar. Ngopong-ngopong karena ini kemarin sudah disemprot kan, sudah kering semua. Jadi ya hari ini karena beberapa hari nggak hujan kan kering semua ya Bang ya. Tembus keringnya, jadi saya menyempatkan membakar di lahan sendiri kawan gitu. Yang rencana belum tahu mau ditanami apa, yang penting kita kasih bersih dulu, mau dibuka dulu intinya gitu dulu. Ya seperti itu kawan-kawan. Bang aja panasan. Terus bang, motornya kenapa itu ceritanya? Motornya sepulnya sama, pokoknya di daerah sepul sama pulsernya tok itu Bang mati. Terus kalau memperbaiki berapa itu? Enggak tahu. Kalau jual aja motornya lah. Jual aja motornya. Iya rencananya mau saya jual nanti. Biru lempar ganti yang baru. Kasih betul dulu, mau saya jual nanti. Kasihan yang beli nanti kalau nggak betul dulu kan. Seperti itu. Jadi lahan ini dibuka dulu ya. Ini kalau ke situ lahannya Pak Duta. Pak Duta ya. Oh iya, itu ada pohonnya ya. Itu pas di pete itu sudah Pak Duta itu. Makanya saya tidak semprot kasih bersih, nanti celomot petenya Pak Duta kan kasihan. Iya. Jadi saya kasih segitu Bang, itu Bang. Saya kasih gang sengaja. Perbatasan di situ ya. Makanya itu nanti biar saya bobot-bobot aja, kasihan itu nanti kalau keselomot petenya. Kasihan Pak Duta nanti. Iya, sudah nunggu. Malah. Sudah nunggu berapa tahun jajal, belum buah-buah juga kan kasihan. Belum buah malah diselomot. Wah kurang ajar Pandi ngono mesti. Malah pandongan. Tapi mohon maaf Pak Duta. Kayaknya agak keselomot sedikit tapi. Enggak apa-apa. Nanti biar saya ngomong sama Pak Duta. Karena sampean rumahnya cepat tapi tidak berani ngomong. Karena Pak Duta sekarang banyak aktivitas di kebun pinjam pakainya Bang. Setiap pagi dudut suara motornya
pasti pagi berangkat ke kebun yang jauh sana bang. Bersyukur sekarang tanamannya ada ya. Seperti itu. Jadi berangkat pagi, bawa bontot, pulangnya sore. Terus itu bang, semangat terus sekarang Pak Duta. Tadi saya jumpa. Di mana? Saya lewat dari sana. Saya lewat itu pelan-pelan, kayak gitu. Ada motor di situ 2 mas. Nah saya perhatikan ini kok motornya orang tidak asing lagi nih. Kayak motornya Mas Hendrik sama motornya Pak Duta. Saya berhenti di situ lah. Saya lancang, saya nggak minta izin nggak apa, langsung saya pasang video. Buka kamera. Beliau berkaget-kaget enggak? Ya enggak sih, cuman maksudnya saya lancang tidak izin kan. Tapi kan beliaunya mau. Saya tadi habis buka dulu, saya makan jeruk kawan-kawan. Tadi habis buka degan lagi banget bang, sebelah sini. Yuk ambil lagi. Ayo. Nah jadi ceritanya gitu. Saya lihat motornya, 2 motornya Pak Duta sama motornya Mas Hendrik. Oh langsung saya pasang kamera. Saya bikin video. Saya memberanikan diri masuk ke rumah sebelahnya itu. Kalau dari sana kiri jalan kan. Langsung bikin video. Masuk, ternyata betul di situ ada Pak Duta sama Mas Hendrik. Dia kerja harian di situ. Di tempatnya rumah siapa pokoknya tadi saya lupa lah. Daerah situ pokoknya. Langsung saya, Pak Duta, mohon maaf saya tidak izin dulu, langsung saya konten video nih. Ya nggak apa-apa mas gitu bilangnya. Ceritanya bagaimana itu? Kok kerja kau ada lahan di sini juga diobrak-abrik saya gitu kan. Nah, ceritanya gini-gini. Pokoknya intinya kerja lah. Iya. Tapi saya seneng bertemu sama Pak Duta, sama Mas Hendrik yang semangatnya luar biasa. Seperti Mas Pandi juga ini semangatnya luar biasa. Ya kalau terus tentang lahan Pak Duta aman, tentang tanaman Mas Hendrik juga aman. Tapi Mas Hendrik bekerjanya nanti tambah malam. Cuman saya berpesan sama beliau, kalau kerja malam jangan terlalu larut malam, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu lebih mahal daripada harta yang kita punya kan. Seperti itu. Nah terus ngomong-ngomong ini saya tadi juga nyerundul saja dari sana ke sini, nggak taunya lahan itu gobong ini kawan-kawan. Gobong. Prakanggu lahan. Jadi lahan yang sudah tidak digunakan di sini dibakar seperti ini kawan-kawan ya. Kita sambil bercerita ke sana yuk, cari tempat idum-idum lah. Nguyak apa sih dai? Pokoknya ini hari ini ngaprak-kaprak saja. Ini motivasi teman-teman. Motivasi dan sangat menginspirasi bahwa dengan kegagalan pun Mas Pandi tidak akan pernah menyerah untuk mengelola lahan ini. Nanti kita cari tahu solusinya seperti apa lahan gambut supaya bisa ditanami dengan baik mas. Betul. Kita sambil bercerita di sana, nanti kita mencari solusinya. Kita telepon Menteri Pertanian Keuangan di Jakarta apa bagaimana nanti kita supaya solusinya dapat ya. Betul. Sambil menyolong ini. Milih sing rada empuk bang. Ini kalau empuk begini, nek ora empuk. Ini kalau empuk ya kecut, betak pangan enak tadi. Panas-panas yang penting ada airnya kayak gitu. Nah jadi lahannya seperti ini teman-teman. Ini sebetulnya dulu di sini bisa lah lihat konten-kontenku yang sudah dulu-dulu ya. Yang dulu yang berapa tahun? Yang berapa tahun yang lalu saya konten di sini, saya videokan. Lahannya Mas Pandi ini di sini produktif teman-teman. Bener itu ada di video kok. Ya maksudnya belum berhasil, tapi di sini udah ada beberapa tanaman yang beliau tanam pada waktu itu. Ada bawang pre, ada telomuntul ya mas ya. Iya. Ada apa itu sampai-sampai yang jual lah, sampai ngedol kayak gitu. Nah ceritanya dengan begitu lambat laun ditanamin 1, 2 sampai 3 kali itu sudah berkurang. KO. Ketika berkurang terakhir nanam kemarin itu bawang pre, ada telomuntul, ada singkong kayak gini ya teman-teman. Terakhir saya upload kayaknya yang bisa dipanen cuman telo singkongnya seperti itu. Kalau tanaman yang jangka pendek itu sudah tidak produktif karena ya saya nggak tahu juga. Ya mungkin kendalanya dari tanah ya, kendalanya dari tekstur tanah yang katanya tanah gambut itu memang susah untuk dikelola. Tapi yang belum tahu
Bagi yang sudah tahu cara mengelolanya bagaimana ya, Enak nyatanya tanah saja. gambut enak-enak saja, tanamannya subur seperti itu ya. Makanya saya bikin video di sini ini mencari solusi, teman-teman. Iya, betul. Bagaimana sih caranya supaya lahan Mas Pandi ini bisa produktif kembali seperti itu. Nanti kalau ada pemberitahuan yang bagus dari teman-teman di luar sana, mohon ketik di kolom komentar di bawah. Mohon sarannya Bolo. Saran. Karena petani sih memang sama saja ilmunya, tapi untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini Mas Pandi belum mampu, kawan-kawan. Sehingga minta dibantu untuk menyelesaikan masalah persoalan tanah ini. Kalau menurut saya sih solusinya gampang, Mas. Jual saja. Didol? Iyalah, hanya dijual selesai, Mas. Didol terus butuh apa enggak nih yo? Mobil truk 18 ngono. 18. Pas harian karo Mas Hasim kun nyopir. Rika siji. Orang konten. Itulah. Tapi ini di sini teman-teman, jangan dikira ya. Ini lahan tidak ada apa-apanya. Ini adalah pohon uang. Nah, ini. Kemarin beberapa kali Mas Pandi panen. Nah, jadi karena lahannya susah ditanami tanaman yang lainnya, jadi ini di sini ditanamin apa ya namanya? Ini apa namanya, Mas? Laos. Laos. Tanaman yang tidak merawat, tanaman yang tidak mengganggu gugat, tapi hasilnya bisa diharapkan. Beberapa kali sudah dipanen kemarin ya, alhamdulillah lah, cukup untuk mengganjal perut lapar ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tanamannya cerai juga, tapi cerainya udah hampir habis, Mas ya. Ya itu berarti laku semua, Mas, kemarin. Diperbarui lagi ini. Ini paling tinggal bebeknya tok ini, Bang. Cerainya ya. Ini di bawah pohon pisang, bekasnya diobong juga ini, lahan ora kanggo dibakar ya. Pantelo. Iki jajal. Kita barang udah dibakar iki nang ngene Bolo. Tapi ini Mas Pandi nggak frustasi ya. Cuma berusaha untuk bagaimana sejahtera di sini, ternyata tele-tele ya, Mas. Syukuri aja lah. Penting badan masih sehat. Ini kalau dipanen sudah bisa, Mas ya? Bisa itu. Apa ini namanya? Laosnya. Nah, ini rumpunya kawan-kawan. Kita tengok ini pohon uang ini. Cuman Mas Pandi lagi nggak butuh uang kayaknya. Makanya nggak dipanen. Dipanen nih buat betulin motor, Mas. Tak bantu besok kah? Nah, kita minum degan dulu Bolo ini. Oh, tiru anu ya, Mas Nasron itu, Pak Nasron. Segarnya Mas. Aman ini ya, kono iki ya. Ya, ini pokoknya lah, mana-mana. Nah, ini Bolo. Ini hasil menunggu sekitar 3 tahun. Hasilnya ini. Tapi lumayan lah, ada hasil gitu. Ada hasil. Ini alhamdulillah. Jeruk biar kecut ya ada. Ada ini Bolo, ini tak oncek ada kecut-kecutnya dan ada sepet-sepetnya. Pokoknya urip ya seperti itu. Kadang kecut, kadang sepet, kadang pahit. Seperti itu. Dijalani wae. Dilakoni saja. Dan itu yang saya heran itu, kowe nek kerja kowe duitnya nggo ngopo ngono lho. Iya lah, yang heran wae. Apa namanya ini? WC sampai pada merotol kayak gitu loh, nggak dibangun, masalah. Ilah. Kupikir kemarin kan beli seng yang itu kan awet, Bang. Ternyata malahan bisa protol juga karena mungkin dari air juga ya, Mas. Pengaruh air karena pengaruh besar ya airnya ya. Kemarin kan saya nyedotnya dari samping lah. Samping itu air payo kan masuk, air payo, air asin kadang saya kasih masuk ke. Ternyata jeruknya manis. Kayak Mas Pandi. Ulah nyong sora manis, turahan manis Kang Nyong. Kayak madu. Ya lanjut kamu malah. Enak di sini silir-silir sambil silir apa? Artinya ini lahan yang sudah tidak produktif akan diaktifkan kembali ya. Ini mau rencana saya roboh-robohkan, tapi setelah saya bakar-bakar itu dulu, Bang. Ini tak robohkan, ini sudah kelihatan terang. Nanti saya kumpulkan di pokok-pokok jeruk saja. Katanya sih menambah pupuk ya, apa ya? N apa P begitu. Coba sahabat Pandenata dan sahabat Madrim
Apabila ada yang tahu ya solusi untuk popok apa ini debok pisang ini mengandung debok pisang kalau dipecok-pecok itu dikumpulkan di bawah pohon ini nanti jadi pupuk apa kayak gitu. Kalau saya sih ngertinya kompos, Mas. Kompos. Monggo Mas, degane Mas. Kula ngedap anu niki jeruk riyen. Apa puasa sampean? Waduh, kacau. Enak seruput Jan. Mendoane tok nayu lho. Nyong wis entek loro no. Apa? Kayak nang kayak gawa siji. Nah, kayak gini Kang. Di kebun ini mulai tak saya aktifkan kembali. Jadi mohon maaf ya kepada para penggemar, para bolo-bolo dimanapun panjenengan berada. Memang sebagian lahan yang separuh yang sebelah sana ya, sebelah kiri kalau di sini Bang ya, itu memang banyak pasirnya. Sedangkan ditanam ubi kayu aja dulu hidup cuma enggak mau. Kemarin kan saya ngevlog panen juga. Nah itu sempat panen juga, tapi kan ada yang kerdil juga kan Bang. Ubi kayu segampang-gampangnya tanaman, tapi bisa kerdil juga di tempat saya. Nggak tahu kurang ubi kayu padahal kan kayak lagunya Kuspas itu ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ubi kayu berarti kan tongkat kayu ya. Tapi ketika ubi kayu ditanam di tanah surganya setengah-setengah ya gini lawannya. Surganya setengah kentir ini. Jadi ya ubinya kayu ya setengah hidup setengah mati. Hidup segan mati tak mau. Ya itu kemarin dapat ada mungkin 10 kilo kah ya? Ada. Itu ada juga Bang tadi 130 kontainer. Iya, waktu itu 130 kontainer itu kalau enggak salah itu seperti itu. Jadi iyalah arming jero rumah lah. Yolah, makanya panas be. Panas sekali ini Bolo. Tapi tidak sepanas hati saya. Wah, piye ling gowo iki? Yo nggo kamera, yo nggo wah, Jan. Wes, coba mlaku rono iki. Pantelo panas banget nang ini kalah, Jan. Jajal urip nang yang ini terus napura ya, Wan. Terus nang ini terus nang urip apa ora? Aja putus asa, Bang. Assalamualaikum. Bukan Dek. Lawang ora dibuka iki. Buka dingin lawang iki lah, masalah ilaha illallah. Sing gak teguan sih lah. Nah, pokoke mrene Mang Slup iki. Nah. Iki. Urung matengan pas gane, Pak. Ata mek ndi? Oh, kae nang kana kae. Walah. Iya. Nah, baiklah sahabat, setelah tadi dari rumahnya Mas Pandi, kita ketemu dengan dua putra Salep 88. Dua putra 81. Ini sama Mas Pandi juga. Kita berada di kediamannya Blinyoman. Ini langsung dikasih singkong guling sama kopi tubruk. Nah, singkong guling. Jadi mungkin videonya ini terusnya yang dari Mas Pandi tadi ya. Nyimaknya nanti jangan bledot-bledot. Terima kasih sudah menyimak konten-konten kita, konten-konten kami. Nggih, pinarak dulu. Nggih. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.